Halo guys, pada saat ini kami akan mempresentasikan materi dengan judul materi kepribadian dari mata kuliah Asesmen Psikologi Teknik Testing dengan dosen pengampu Messi El Mangantes MPD dan Mario Ewanta SPSI MPD. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota tim saya. Yang pertama, Firna Tresia Rantung, yang kedua Kenny Tabarang, yang ketiga Mutia Potabuga, keempat Delviawati Lawrence, yang terakhir saya Denalian Asari. Nah, yang berikutnya kita akan masuk di pembahasan materi. Mengenai kepribadian itu, tidak hanya berbeda dengan arti yang melekat pada konsep itu dalam bahasa sehari-hari. Dalam bahasa populer, istilah kepribadian juga berarti ciri-ciri watak yang konsisten, sehingga seorang individu memiliki suatu identitas yang khas. Kalau dalam bahasa sehari-hari, kita mengatakan bahwa seseorang memiliki kepribadian, yang dimaksudkan bahwa individu tersebut memiliki beberapa ciri watak yang diperhatikan secara konsisten dan konsekuen, yang menyebabkan bahwa ia memiliki identitas yang berbeda dari individu-individu lainnya. Menurut Atkinson, kepribadian ialah pola perilaku dan cara berpikir yang khas yang menentukan penyesuaian diri individu terhadap lingkungan. Kepribadian mencakup kepribadian umum yang dapat diamati oleh orang lain dan kepribadian dari pikiran dan pengalaman yang jarang diungkapkan. Perkembangan kepribadian menurut Sigmund Freud, struktur kepribadian kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan tidak sadar atau bawah sadar. ID, ego, superego. ID adalah berkaitan dengan prinsip kesenangan, ego berkaitan dengan prinsip kenyataan, sedangkan superego merupakan penjaga moral atau kata hati. Tahap perkembangan psikoseksual yaitu oral, anal, palik, laten, dan genitial. Ciri-ciri kepribadian merupakan karakteristik yang menggambarkan perilaku dan budi seseorang. Ciri-ciri kepribadian adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketekunan. Yang kedua, ambisi. Yang ketiga, kelainan seksual. Yang keempat, timbulnya kecenderungan turunan. Ciri-ciri kepribadian sehat. Yang pertama, mampu menilai diri sendiri secara realistik, mengenai kelebihan dan kekurangan baik secara fisik, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Yang kedua, mampu menilai prestasi yang diperoleh secara realistik, dapat menilai keberhasilan yang diperoleh dan diraih secara rasional, tidak menjadi sombong, angkuh, atau mengalami superiority complex jika memperoleh prestasi yang tinggi atau kesuksesan. Yang ketiga, kemandirian. Mempunyai sifat yang mandiri dalam cara berpikir dan bertindak. Mampu mengambil keputusan, mengarahkan dan mengembangkan diri serta menyesuaikan diri dengan norma yang berlaku di lingkungan. Ciri-ciri kepribadian tak sehat, yaitu mudah marah atau tersinggung, hiperaktif, sulit tidur, bersikap memusuhi semua bentuk otoritas, pesimis dalam menghadapi kehidupan, sering tertekan atau stres atau depresi, menunjukkan kekhawatiran dan kecemasan, bersikap kejam atau senang mengganggu orang lain yang usianya jauh lebih muda atau dengan binatang. Unsur-unsur kepribadian yaitu pertama pengetahuan. Pengetahuan individu terisi dengan fantasi, pemahaman, dan konsep-konsep yang lahir dari pengamatan dan pengalaman mengenai bermacam-macam hal yang berbeda dari dalam lingkungan individu tersebut. Semua itu direkam dalam otak dan sedikit demi sedikit diungkapkan oleh individu dalam bentuk perilaku.
Kedua, perasaan. Perasaan adalah suatu keadaan kesadaran manusia dengan menghasilkan penilaian positif atau negatif terhadap sesuatu. Bentuk penilaian itu dipengaruhi oleh pengetahuannya, sehingga perasaan selalu bersifat subjektif dengan adanya unsur penilaian sebelumnya, yang dapat jadi berbeda dengan penilaian orang lain. Ketiga, dorongan naluri. Dorongan naluri adalah kemauan yang sudah menjadi naluri bagi setiap manusia. Aspek-aspek kepribadian, yaitu karakter adalah konsekuen, tidaknya mematuhi etika, perilaku konsisten, tidaknya dalam memegang pendirian atau pendapat. Dua, temperamen adalah disposisi reaktif seorang atau cepat lambatnya mengenai mereaksi terhadap rangsangan apa yang datang dari lingkungannya. Tiga, sikap. Sikap ialah sambutan terhadap objek yang sifatnya positif, negatif, atau ambivalen. 4. Stabilitas emosi, yaitu ukuran kestabilan reaksi emosional terhadap rangsangan lingkungannya. Misalnya, mudah tidak tersinggung, marah, putus asa, atau sedih. Jenis-jenis kepribadian manusia. 1. Introvert. Introvert atau introversion adalah kepribadian manusia yang mengutamakan dunia dalam pikiran manusia itu sendiri. Jadi manusia dengan sifat atau jenis kepribadian introvert adalah cenderung menutup diri dari kehidupan luar, yang lebih senang berada di kesunyian atau kondisi tenang daripada tempat yang banyak orang. Yang kedua, ekstrovert. Ekstrovert atau extraversion adalah kepribadian manusia yang mengutamakan dunia luar manusia tersebut. Ekstrovert merupakan kebalikan dari introvert. Jadi manusia dengan sifat atau jenis kepribadian ekstrovert adalah kepribadian yang cenderung membuka diri dengan kehidupan luar, yang lebih beraktivitas dan lebih sedikit berpikir, serta orang yang senang berada di keramaian atau kondisi yang terdapat banyak orang daripada tempat yang sunyi. Yang ketiga, ambivert. Ambivert atau ambiversion adalah kepribadian manusia yang dapat berubah-ubah dari introvert menjadi ekstrovert atau sebaliknya. Ambivert merupakan kepribadian manusia yang dengan dua kepribadian, yaitu introvert dan ekstrovert, mempunyai kepribadian ambivert yang dapat dibilang baik karena manusia tersebut bersifat fleksibel untuk beraktivitas sebagai introvert maupun ekstrovert, serta dapat berinteraksi dengan introvert dan ekstrovert dengan baik. Ambivert sering terlihat moody karena sifat yang sering berubah-ubah. Selanjutnya kita masuk dalam faktor penyebab kepribadian. Faktor pembentuk kepribadian. Dalam masyarakat, individu saling berhubungan dengan individu lain di dalam kelompoknya. Dalam hubungan tersebut, individu mempelajari nilai dan norma yang berlaku di kelompoknya melalui proses sosialisasi. Melalui proses tersebut terbentuklah identitas individu dengan kepribadian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Individu dengan segala kepribadiannya adalah produk dari interaksinya dengan masyarakat di sekitarnya. Kepribadian bisa diartikan sebagai sifat hakiki yang tercermin pada sikap seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Untuk mengidentifikasi kepribadian seseorang, kita dapat melakukannya dengan memperhatikan perilaku-perilakunya dalam keseharian. Lantas, apa sih sebenarnya yang menjadi faktor pembentuk kepribadian? Nah, faktor pembentuk kepribadian diantaranya adalah faktor keturunan, faktor lingkungan, faktor kelompok, faktor pengalaman unik, dan faktor kebudayaan. Yang berikutnya, peran mereka dalam mengembangkan potensi individu. Pertama, berperan membimbing individu untuk menjadi lebih baik. 2. Memberikan materi-materi tentang bagaimana menjadi pribadi yang baik dan berkualitas. 3. Mendukung individu untuk menjadi lebih baik dan meningkatkan kualitasnya. Kesimpulan, dari penjabaran para ahli dapat diambil kesimpulan bahwa
kepribadian manusia itu terbentuk dari proses pembelajaran ataupun yang memang ada sejak lahir atau berupa naluri dari dorongan yang bersifat alami. Dan kadang-kadang pembentukan pribadi seseorang ada juga yang berdasarkan pengalaman di masa kanak-kanak, yang mana adanya pola pengasuhan oleh orang tua, serta naluri alami yang memang memberikan respon ketika mengalami dan mempelajari sesuatu. Sebagaimana unsur-unsur pengetahuan yang terdapat dalam pembentukan kepribadian manusia, yang dihimpun menjadi satu, juga tidak berasal dari naluri saja, tetapi juga pembelajaran. Karena dalam alam bawah sadar manusia, berbagai pengetahuan larut dan terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang seringkali tercampur aduk tidak teratur. Demikian materi yang dapat kami sampaikan dan presentasikan. Tentunya dalam penyusunan materi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan yang perlu dibenahi. Oleh karenanya, saran dan kritik yang membangun dari Bapak dosen dan teman-teman sangat kami harapkan guna memperbaiki karya ini. Atas perhatian dan partisipasinya, kami sampaikan